Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman dan sahabat, di 2 hari yang kemarin ada yang mengomentari video saya yang setahun lebih yang lalu ya, dikala saya membuat rumah ini. Ini adalah rumah sederhana ya, di channel Om Tris CMKM juga. Jadi kalau melihat history channel saya yang setahun yang lalu lebih, mau macam-macam isinya teman-teman. Akhirnya kemudian fokus pada infotainment budaya daerah. Teman-teman, satu hal ya, bagi kita yang ekonomi pas-pasan seperti saya, membuat rumah tentunya yang pertama, yang penting itu harus belajar membuat rumah. Sekali lagi, harus belajar membuat rumah tentang apa saja, dimulai dari membuat fondasi, membeli bahan, dan lain sebagainya. Kalau tidak, apalagi bagi pemula orang yang membuat rumah, kalau uang pas-pasan bisa saja membengkak dan tidak sesuai dengan angan-angan kita ya, karena kita tidak tahu. Kalaupun kita mau melihat, mengawasi, kita tidak tahu ilmunya. Makanya suatu hal, yaitu belajar membuat rumah. Kenapa saya membuat statement seperti itu? Karena dulu saya pernah 3-4 kali dikala saya masih muda, karena tidak tahu sama sekali tentang rumah, akhirnya membuat rumah itu biayanya membengkak, bongkar pasang, dan tidak sesuai dengan angan-angan. Ini prinsipnya teman-teman ya. Seperti dikala saya membuat rumah ini adalah rumah sederhana sekali. Ternyata rumah ini rumah gaya-gaya yang disenangi di kota-kota sekarang ya. Sederhana, biar rumah itu jadi dengan budget tertentu, budget yang minim, tetapi rumah ini jadi. Tetapi bagi yang Anda punya uang banyak, no problem, terserah, tinggal mencari gambar, diborongkan, selesai ya. Tetapi bagi yang terbatas, sebaiknya belajar membuat rumah. Ikuti terus teman-teman. Teman-teman, video saya ini berfokus pada rumah rumah mezani ya Bapak. Jadi rumah lantai 1 tapi di dalamnya isinya lantai 2. Yang ditanyakan oleh subscriber saya, ingin saya jawab, makanya bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau dari sebelah kiri ya, jadi dulu dikala membuat rumah ini, atap ini namanya atap pelana ya. Atapnya kok dari belakang ke depan kok tidak samping, akhirnya kan tinggi itu, dengan panjang sekitar 13 meter, akhirnya itu namanya gewelnya itu ada hampir 4 meter, karena nanti memang itu digunakan. Jadi temboknya sekitar 4,5, kemudian nanti dibagi ya, dibagi di tengahnya 3 meter untuk lantai satunya, kemudian dipasang papan ya, menggunakan papan kayu jati ya teman-teman. Jadi kalau namanya lantai 2 rumah lahan yang terbatas itu kan harus dinaikkan ke atas. Tetapi kalau membuat lantai 2 konvensional kan biayanya mahal, bisa 2 kali lipat. Tapi ini membuat rumah dengan biaya sederhana tapi ada lantai 2 yang di atas. Seperti itu teman-teman. Makanya gambarnya seperti itu ya. Akhirnya begini. Gimana ya saya cara menjelaskan biar ringkas, begini aja lah. Jadi rumah itu teman-teman, estimasi, perkiraan rumah paling sederhana itu
1 meter persegi adalah 3 juta ya. Kalau rumah ini adalah 80 meter persegi, berarti kan 240 juta jadi rumah. Tetapi rumah sangat sederhana ya, berarti 240 juta. Kemudian saya ingin membuat dengan budget itu, budget 240 juta tetapi punya lantai 2. Dan ternyata bisa teman-teman. Ini rumah ini tinggal ngecat sama pasang keramik ya. Ini sudah habis 220 juta, ini rumah anak saya. Tetapi ada dek kayu, ada lantai 2 dengan luasnya sekitar 45 meter persegi. Jadi seperti rumah tipe 45. Jadi kan sudah lumayan toh. Ini tentunya harus belajar membuat rumah. Kalau memang masih ada yang bertanya, besok akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Jadinya seperti ini, 225 juta ini rumah anak saya ini sudah ada lantai 2-nya tapi dengan kayu jati. Kenapa bisa jadi? Karena memang banyak efisiensi seperti tadi ya, katakan harus belajar membuat rumah ya. Seperti itu teman-teman. Ini kalau dilihat dari samping kiri rumah itu seperti itu, dan ternyata rumah ini adalah rumah-rumah model India ya. Model di Jakarta banyak. Kemarin dari orang mengatakan, "Duh, ini kayak rumah wong Jakarta." Seperti itu. Sederhana ya, seperti itu ya. Nanti di video saya berikutnya akan saya jelaskan satu persatu. Ini sambil saya ceritakan, saya detail efisiensinya. Seperti misalnya ini pintu ini seperti itu. Jadi kusennya itu biasanya kan 7 kali 14 besarnya, tetapi ini saya buat 6 kali 12 sehingga bisa efisiensi hampir 50% ya. Jadi murahnya bisa 50%. Kemudian pintunya itu biasanya kan kalau kita membuat rumah tidak direncanakan membeli pintu yang mahal-mahal, ini tetap kayu jati. Ada yang 1,5 juta satu daun pintu, tapi ini hanya cukup 750.000 sudah dapat pintu kayu jati. Dan menurut saya memang lumayan ya, karena memang karena memang kita hemat biar cukup biayanya ya. Dan ini sudah di politur menggunakan Momilek yang dop ya, yang tidak gilap ya teman-teman ya. Kusen tidak harus 7 kali 14 tapi 6 kali 12 karena ini menggunakan bata ringan sehingga pas. Seperti itu, salah satu efisiensinya itu sudah efisiensi 50% dari yang biasanya. Teman-teman, rumah ini banyak mendapatkan perhatian karena ini di kampung dan rumah ini bentuknya termasuk paling aneh ya. Paling aneh karena memang ini konsep ini dibuat bagaimana biar dengan dana yang terbatas itu bisa membuat rumah. Seperti dalam gambar ini ya, sudah mulai dicicil, tempatnya ada bunga-bunganya walaupun sederhana. Seperti itu ya. Kita ikuti terus. 220 juta sudah dapat 80 meter persegi dan sudah dapat lantai 2 dengan kayu jati ya. Lantai 2 dengan kayu jati ya. Ini rumahnya di jalan desa teman-teman. Jadi ini anak saya yang nomor 2 ya. Dia memang nerima, Pak, yang penting berumah gak usah mahal-mahal. Kemudian kita diskusi biar rumah ini jadi ya. Tentunya menurut saya rumah ini ya namanya budget terbatas ya, seperti ini ya teman-teman. Kita ikuti terus teman-teman gambarnya seperti apa. Ini ayo kita mulai masuk ya, seperti ini. Ini kan tinggal pasang keramik saja dan cat sudah, menurut saya sudah bagus ya. Nah, itu ada pintu menuju ke ruang keluarga ya. Kemudian jendelanya juga seperti ini, binggainya kecil-kecil, ternyata juga tidak apa-apa. Kemudian angin-anginnya, ventilasinya dibuat seperti zaman dulu.
Tetapi teman-teman saya sarankan membuat ventilasi yang seperti zaman dulu itu malah mahal, karena finishingnya lama teman-teman. Kalau beli ini pintunya 750.000, memang mintanya tidak banyak mainan teman-teman. Jadi ya rumah ini rumah seperti ini ya. Nah ini kalau dari dalam rumah seperti itu, jendelanya dibuat menjadi 4, nanti diberi tirai ya. Kemudian kita coba mulai naik lah ini. Nah ini tangganya. Suatu hari saya akan bercerita tentang tangga ya teman-teman. Tangga untuk lantai 2 itu sangat vital. Di bawahnya tangga itu kan bisa untuk editing ya, ada komputer ya. Ini seperti itu. Jadi tangganya itu menggunakan besi dan kayu teman-teman. Suatu hari saya ingin bercerita, namanya saya berbagi ya, berbagi untuk apa saja saya lakukan biar tidak mengalami kesalahan seperti saya dulu. Nah itu teman-teman, jadi tingginya itu yang mezani yang lantai 2 itu 3 meter ya, 3 meter. Kemudian di atasnya nanti untuk lantai 2, dan ini gambar ke nah ini masih ini. Jadi kayu jati ditata seperti itu, nanti dibersihkan kemudian dipolitur jadi ya. Ini masih banyak berserakannya ya. Kemudian di sana ini lantai 2 harus banyak lubang teman-teman, biar ada komunikasi dengan bawah. Itu diberi railing ya yang agak tinggi biar tidak bahaya untuk anak-anak. Lah ini yang belum, itu rangkanya teman-teman, rangkanya kayu blandar dari kayu jati, nanti ditutup papan ya, sudah kuat ya. Keuntungannya daripada seperti ini, struktur rumah itu rumah lantai 1, jadi akhirnya biaya murah karena papan kan tidak berat. Nah itu loh. Dan prakteknya tuh lantai 2 itu tidak setiap saat dipakai teman, hanya dipakai dalam saat-saat tertentu. Makanya kalau ingin membuat rumah lantai 2 yang murah, ini satu pilihan ya. Kalau rumah anak saya yang satu itu menggunakan lantai 2-nya menggunakan bata ringan yang pernah saya upload di video ini juga ya. Kalau dari atas seperti itu ya. Nah ini tinggal finishing, ini pelitur kemudian cat, ini sudah diplaster semua dan tinggal pasang keramik ya. Kisaran 20 jutaan berarti sudah cukup. 240 juta kalau diborongkan kepada orang belum tentu hasilnya bagus, tetapi ini sudah bonus dapat lantai 2 nanti sekitar lantai 2-nya itu 40 meter persegi, 45 meter persegi. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kan rumah lantai 1 dibagi menjadi 2 seperti gambarnya itu. Itu ada tembok di belakang, kemudian di atasnya ada atap. Temboknya itu tingginya sekitar 2,20 meter, kan rendah ya. Tetapi semakin kesini kan semakin tinggi ya. Jadi nanti kalau sudah punya rezeki di lantai 2-nya biar tidak rendah, atapnya atau plafonnya miring mengikuti atap ya. Jadi misalnya plafon tidak datar, kalau didatar kan rendah. Jadi miring seperti rumah-rumah kayu di Amerika ya. Seperti rumah-rumah kayu di Amerika itu ya, tahu gambarnya ya. Jadi temboknya di belakang itu 2,20 meter tingginya. Kalau mepet di tembok tentunya agak rendah, tapi sudah lumayan tinggi di atasnya pintu. Kalau pintu itu kan sekitar 2,20 meter ya, sama dengan pintu ya. Tapi kan miring. Itulah teman-teman gambarannya, nanti miringnya seperti itu untuk di lantai 2-nya sehingga tetap terkesan luas. Memang ini bukan rumah lantai 2 konvensional, tapi ini adalah rumah mezani ya, seperti ini ya. Oke.
Kemudian ini kalau dilihat dari lantai bawah seperti itu cara menata daripada apanya itu, atapnya ya teman-teman, papannya ya. Jadi kalau nanti membuat rumah, pas tempat yang mau ada lantai 2-nya itu sabuknya itu dipaskan 3 meter. Jadi ini tingginya 3 meter lantai satunya, kemudian nanti sisanya ada 2 meter, yang di belakang itu ada 2 meter lebih. Jadilah ya seperti ini ya, bisa kita lihat ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ya ini kita lihat lagi dari ruang tamu ya. Sebenarnya rumah ini dibuat full lantai 2 dari kayu bisa, tetapi teman-teman bahwa dalam buat rumah lantai 2 itu ruang tamu indahnya diberi ini ya, biar kelihatan rumah kecil itu menjadi luas ya, jangan dihabiskan semua. Kemudian yang kedua, biar lantai 2 dengan lantai 1 itu ada komunikasi ya, sehingga anak yang kecil tetap berani misalnya di atas ada kamar, bertempat tinggal di atas, karena rumah ini tidak terpisah, lantai 1 dan lantai 2 itu menjadi satu ya, seperti ini. Akhirnya kan nanti itu genteng itu diikuti dengan plafon ya, plafonnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sehingga waktu kita duduk di lantai 2 itu atapnya sekitar paling tinggi itu hampir 7 meter ya, karena menjadi luas, tidak sumpek. Itu salah satu cara kita membuat rumah ini. Gambar video global saja teman-teman ya. Jadi artinya video ini ternyata kita berbagi membuat rumah dengan biaya yang seperti biaya rumah biasa yang sederhana, tetapi kalau kita menginginkan kurang ruangan bisa lantai 2, ternyata ada cara, yaitu rumah Mezani menggunakan dari apa ya, decknya dari kayu, bukan dari cor dan bukan dari ya seperti ini. Seperti ini kalau kita lihat dari ini ruang tamu ya, di sana itu ada lantai 2 ya, lantai 2 dari kayu. Kemudian L di sebelah kanannya ini juga ada ruangan, sehingga sekitar 45 meter persegi ya, tapi tadi belum dipasang karena papannya masih belum ada. Itulah teman-teman. Jadi kalau kita mau membuat rumah bagi pasangan muda atau siapa saja, harus belajar membuat rumah. Kalau ada yang ditanyakan, saya akan menjawab kalau saya bisa. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi membuat rumah saya, rumah anak saya yang satu, kemudian ini rumah yang sangat sederhana, jadinya seperti ini ya. Mudah-mudahan yang bertanya kemarin, inilah jawaban saya ya. Mungkin ada yang ditanyakan, saya bisa jawab, saya jawab teman-teman. Tentu video saya ini kurang jelas teman-teman, ini hanya sebagai gambaran saja seperti itu ya. Nanti mungkin akan saya buatkan secara rinci, step by step. Demikian teman-teman ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.